Indonesia, sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, negeri yang dianugerahi hutan tropis yang luas, cadangan nikel terbesar, tambang emas kelas dunia, minyak, gas alam, batu bara, hingga lautan yang menyimpan kekayaan luar biasa. Di atas kertas, Indonesia seharusnya menjadi salah satu negara paling makmur di dunia. Namun, kenyataannya masih ada sekolah yang rusak, masih ada jalan yang bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki, masih ada rumah sakit yang kekurangan fasilitas, dan jutaan masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pertanyaannya, kemana sebenarnya uang negara itu pergi? Banyak orang memiliki jawaban yang sama, korupsi. Sebuah kata yang sudah begitu akrab di telinga masyarakat Indonesia. Hampir setiap bulan, bahkan hampir setiap minggu, media memberitakan pejabat yang ditangkap karena dugaan korupsi. Mulai dari kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, hakim, jaksa, menteri, hingga pimpinan perusahaan milik negara. Kasusnya pun beragam, suap, penggelapan, gratifikasi, markup anggaran, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga proyek pembangunan bernilai triliunan rupiah. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar, benarkah Indonesia adalah negara korup? Ataukah anggapan itu hanya lahir karena banyaknya kasus yang terekspos ke publik? Di video ini kita akan membahas fakta, sejarah, dampak, dan mengapa korupsi begitu sulit diberantas di Indonesia. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita harus memahami terlebih dahulu apa sebenarnya korupsi. Banyak orang menganggap korupsi hanyalah mencuri uang negara, padahal maknanya jauh lebih luas. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Artinya, setiap kali seseorang menggunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi dengan melanggar aturan, tindakan itu dapat termasuk korupsi. Korupsi bisa berbentuk suap, memberikan uang agar suatu urusan dipercepat. Korupsi juga bisa berupa penggelembungan anggaran. Misalnya, sebuah proyek sebenarnya hanya membutuhkan biaya 100 miliar rupiah. Namun, di atas kertas nilainya dibuat menjadi 150 miliar. Selisihnya kemudian dibagi kepada pihak-pihak tertentu. Ada pula korupsi dalam bentuk pengadaan barang. Harga barang dinaikkan jauh di atas harga pasar. Kualitas barang diturunkan. Sementara keuntungan masuk ke kantong oknum tertentu. Semua itu sama-sama merugikan negara, dan pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat. Korupsi bukanlah masalah yang muncul setelah Indonesia merdeka. Sejumlah sejarawan menilai praktik penyalahgunaan jabatan telah ada sejak masa kerajaan dan kolonial, meskipun bentuk dan konteksnya berbeda dengan saat ini. Pada masa kolonial Belanda misalnya, banyak pejabat lokal diberikan kekuasaan memungut pajak. Dalam praktiknya, tidak sedikit yang memanfaatkan jabatan tersebut demi keuntungan pribadi. Setelah Indonesia merdeka, harapan muncul bahwa praktik-praktik semacam itu akan berakhir. Namun, kenyataannya, korupsi justru menjadi tantangan yang terus mengikuti perjalanan bangsa. Pada berbagai periode pemerintahan, muncul berbagai upaya pemberantasan korupsi. Lembaga, aturan, dan mekanisme pengawasan terus diperkuat. Namun, praktik korupsi juga terus beradaptasi dengan celah yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut sistem, budaya organisasi, pengawasan, dan integritas individu. Inilah pertanyaan yang paling sering muncul. Jawabannya,
Tidak sesederhana ya atau tidak. Indonesia memang masih menghadapi persoalan korupsi yang serius. Namun menyebut Indonesia sebagai negara paling korup juga tidak tepat. Setiap tahun terdapat berbagai indeks internasional yang mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi di berbagai negara. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan. Artinya, korupsi memang masih menjadi masalah, tetapi Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi persoalan tersebut. Bahkan banyak negara maju sekalipun pernah mengalami masa-masa kelam sebelum berhasil membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih. Yang menjadi perhatian adalah bahwa korupsi di Indonesia dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari pelayanan publik sehari-hari hingga proyek-proyek besar yang menggunakan anggaran negara. Itulah sebabnya isu ini selalu menjadi perhatian masyarakat. Kalau sudah banyak pelaku ditangkap, mengapa korupsi tetap terjadi? Jawabannya cukup kompleks. Pertama, korupsi sering dilakukan secara terorganisasi. Jarang sekali seseorang melakukan korupsi sendirian. Biasanya ada jaringan, ada pihak yang membuat aturan, ada yang mengatur anggaran, ada yang mengawasi, ada pula yang menerima keuntungan. Ketika banyak orang saling melindungi, membuktikan sebuah tindak pidana korupsi menjadi jauh lebih sulit. Kedua, besarnya anggaran negara. Setiap tahun, pemerintah mengelola ribuan triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, bantuan sosial, hingga proyek strategis nasional. Semakin besar anggaran, semakin besar pula potensi penyimpangan jika pengawasan tidak berjalan dengan baik. Ketiga, budaya permisif. Masih ada anggapan bahwa memberi uang pelicin adalah hal biasa. Padahal, praktik kecil seperti itu dapat menjadi pintu masuk bagi budaya korupsi yang lebih besar. Ketika masyarakat mulai menganggap penyimpangan sebagai sesuatu yang wajar, korupsi menjadi semakin sulit diberantas. Keempat, integritas. Sistem yang baik tetap membutuhkan orang-orang yang jujur. Sebaliknya, sistem yang memiliki celah akan semakin mudah disalahgunakan jika integritas para pelaksananya rendah. Banyak orang berpikir korupsi hanya merugikan pemerintah, padahal korupsi merugikan seluruh rakyat. Ketika anggaran pembangunan dikorupsi, jalan menjadi cepat rusak, jembatan tidak sesuai standar, sekolah kekurangan fasilitas, rumah sakit kekurangan alat kesehatan, program bantuan sosial tidak tepat sasaran. Korupsi juga membuat biaya pembangunan menjadi lebih mahal. Akibatnya, dengan jumlah uang yang sama, pemerintah hanya mampu membangun lebih sedikit dibandingkan seharusnya. Di bidang ekonomi, korupsi dapat mengurangi kepercayaan investor. Ketika dunia usaha melihat adanya ketidakpastian hukum dan biaya tambahan akibat praktik suap, sebagian investor memilih menanamkan modal di negara lain yang dianggap memiliki tata kelola lebih baik. Dampaknya adalah kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi dapat ikut terpengaruh. Yang paling menyedihkan, korupsi memperlebar kesenjangan. Mereka yang memiliki kekuasaan memperoleh keuntungan, sementara masyarakat biasa harus menanggung akibatnya.